Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Zahida, bisa dipanggil Lutfia. Saya dari kelas 6 C Asiyah binti Muzahim. Saya bersekolah di SD Tanah Hal Tabalong. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu seorang sahabat Nabi yang tak pernah ingkar janji. Namanya adalah Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah adalah seorang saudagar Quraisy. Ia seorang yang cerdik dan punya kelebihan dalam strategi berdagang. Thalha memeluk agama Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memeluk agama Islam, Thalha bertemu seorang pendeta di Syam. Pendeta itu mengabarkan tentang kedatangan Rasul terakhir. Pendeta itu menyuruh Thalha segera menemui Ahmad bin Abdullah. Rasul terakhir itu, perkataan pendeta itu membekas di hati Thalha. Ia bergegas kembali ke Mekah. Setibanya di Mekah, keluarga Thalha menceritakan sebuah peristiwa. Ada seseorang bernama Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai Rasul terakhir. Ia juga mengetahui bahwa Abu Bakar, teman baiknya, telah mempercayai dan mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad. Thalha segera menemui Abu Bakar dan menanyakan mengenai berita tersebut. Thalha juga menceritakan pertemuannya dengan pendeta di negeri Syam. Abu Bakar lalu mengajak Thalha menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Thalha mengucapkan syahadat. Thalha merupakan salah satu seseorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Thalha bagikan petir di siang bolong sangat mengejutkan. Keluarga dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkan dari agama Islam. Awalnya dengan cara halus, lama-lama dengan cara kasar, karena Thalha tetap teguh dalam agama Islam. Pemuda santun itu terus-menerus mendapatkan hal tidak menyenangkan dari keluarganya dan kaumnya yang kafir. Bahkan ibu Thalha pun ikut mencaci makinya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari, seorang Quraisy, Naufal bin Khuwailid, menyeret Abu Bakar radhiyallahu an dan Thalha radhiyallahu an hingga mereka terluka. Peristiwa itu menyebabkan dua sahabat mulia yang mendapat gelar Al-Qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Cobaan dan ujian hidup Thalha tak berhenti sampai di situ. Gangguan dari orang-orang di sekitarnya tidak membuat semangatnya surut untuk memeluk agama Islam. Ketika perang Uhud, ia mendapat gelar Asyahidul Hayy atau syahid yang hidup. Karena banyak luka yang dideritanya, namun Allah masih mengizinkannya untuk hidup. Thalha juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Beliau sering mencukupi kebutuhan orang lain. Thalha wafat di usia 60 tahun. Beliau meninggal pada perang Jamal. Thalha radhiyallahu an gugur sebagai seorang syahid. Selama hidupnya, dia selalu menepati janji, termasuk janjinya untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Thalha dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adik-adik, yuk kita mencatat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an yang merupakan seorang dermawan, teguh pendirian, selalu tepat janji dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Allah sangat sayang pada Thalha. Adik-adik juga ingin disayang Allah dan Rasulullah, kan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.